Kalau Anda tidak bangun hubungan dengan Tuhan, hubungan itu diganti dengan penguasa yang lain. Itu berbahaya. Jadi sebenarnya kekuatan kita adalah datangnya dari Tuhan, sebab roh kita lah yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan roh Allah di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam doa-doa kita, di dalam pembacaan Alkitab, di dalam pujian, penyembahan, dan di dalam doa apa saja, di gereja, di rumah, di mana saja. Jadi kalau roh kita kuat, maka jiwa kita sehat, barulah tubuh kita pun kuat. Puji nama Tuhan. Kuat ini tadi di sini bilang mengalami kehidupan Kristen yang kuat. Kuat itu artinya apa? Kuat itu artinya banyak tenaganya, banyak tenaga. Kuat juga artinya dayanya begitu banyak. Kuat berarti mampu mengangkat beban, mampu mengangkut beban. Kuat berarti tahan, tidak mudah patah, tidak mudah rusak, tidak mudah putus, awet. Itu kuat. Bertenaga, energik, perkasa, tangguh, berkuasa, dan berpengaruh. Itu kuat. Nah, bagian-bagian ini akan kita temukan kalau kita mulai membangun kekuatan dari roh kita yang dihubungkan dengan roh Allah. Mungkin bertanya, Bapak Gembala, itu caranya bagaimana? Ya, dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan Dia. Ya, kita baca Alkitab, kita berdoa di gereja maupun di rumah. Itu kita memperkuat roh kita. Ya. Hal-hal yang tadi saya bilang di atas itu tidak dilarang. Kalau roh kuat, roh kita kuat, silakan kita melakukan olahraga, silakan kita minum suplemen, silakan kita lakukan hal-hal yang lain. Yang penting kita tidak masuk dalam arena black magic. Ya. Orang bilang apa itu? Hobatan, aywa. Oh, jangan. Gereja tidak kerjasama dengan itu. Terang dengan gelap itu tidak bisa bersatu. Kalau roh kita sudah kuat, baru kita lakukan bagian-bagian yang lain juga. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang di masa-masa yang sukar ini, jangan kita salah menentukan arah kehidupan kita. Kalau kita sudah salah menentukan arah kehidupan kita, kita akan menderita dan binasa sendiri karena kita sendiri salah menentukan. Ada orang usianya sudah 40 tahun, baru sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Aduh, mau kembali bangun lagi itu setengah mati. Ya. Targetnya salah. Saya pernah bilang jemaat itu ada penyesalan-penyesalan itu. Penyesalan berapa menit itu adalah salah memilih menu makan. Masuk ke warung minta nasi ayam, dikasih nasi ikan. Saya tadi minta ayam, aduh orang banyak jadi. Iya nanti kasih ayam. Salah. Tapi kalau dibungkus, ini ya masalah, bawa ke rumah. Buka begini, oh ini bukan yang saya pesan. Itu berapa menit saja bisa ditukar. Tapi ada juga salah memilih gaya potong rambut. Saya ingat dulu ada yang bilang, potong saya ini panrok. Panrok itu tipis di sini, pinggir-pinggir tipis, tapi di tengah ini yang besar. Oh, tapi yang cukur ini yang kasih botak sekali. Ini namanya penyesalan berapa bulan. Karena salah menentukan arah hidupnya. Ada salah-salah yang begitu menentukan yang apa itu pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan kemauan. Salah memilih sendiri. Ada orang bilang, aduh saya salah pilih jodoh. Dulu saya mau yang itu tapi kenapa yang ini? Ada orang telepon saya, Bapak setelah saya
menikah sudah ada anak 4, baru saya tahu ini bukan jodoh saya bilang kau gila. Masih dari pacaran lah kasih putus, bukan sekarang sudah begini baru bilang salah. Amin. Tapi semua itu ada di dunia. Tetapi yang paling salah itu adalah ketika kita salah memilih juru selamat kita. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, kalau itu yang salah, memang masuk ke neraka memang. Karena salah memilih juru selamat. Puji Tuhan. Ini Bapak Sinaga tadi bersaksi luar biasa. Ini kita punya mic ini juga lagi error. Beliau akan pulang ke Sumatera. Ini jemaat kita di Unurumbuai. Ya. Puji Tuhan. Saya memang belum pernah datang ya, walaupun cuma lewat-lewat di mata jalannya saja ke Sarmi, balik. Ya, terus untuk pelayanan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Kita akan mengalami kehidupan Kristen yang kuat. Yaitu kita harus memperkuat roh kita, karena roh itu yang selalu berhubungan dengan roh Allah. Jadi Bapak Ibu duduk di gereja ini tubuh kita, fisik kita. Tapi ini sebenarnya roh kita yang sedang menerima suplai nutrisi atau gizi yang ilahi dari firman Tuhan, yaitu kuasa Yesus sendiri sebagai roti kehidupan, bahkan sebagai air kehidupan. Puji nama Tuhan. Jadi kalau sekarang di masa-masa yang sukar ini, janganlah kita salah menentukan arah hidup kita hingga kita menderita dan binasa. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan agar saya mengalami hidup yang kuat dan selamat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya memiliki hidup yang kuat dan selamat? Karena firman Tuhan bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Apa yang harus saya lakukan supaya saya mengalami hidup yang kuat dan juga mengalami keselamatan itu? Bagian yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Bagian pertama itu. Kita harus lari kepada Tuhan karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Puji nama Tuhan. Ya, di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13. Ini ayat ini luar biasa. Ya. Di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia itu artinya di dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada kekuatan manusia yang kuat. Kita semua rapuh. Mau jemaat kah, pendeta kah, siapakah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, tidak ada yang kuat. Contohnya di dalam situasi virus corona ini, banyak orang-orang hebat yang meninggal dunia. Padahal sebenarnya kalau hidup itu dibeli, kita yang di bawah-bawah ini sudah mati semua, sebab kehidupan sudah dibeli oleh orang-orang yang punya uang. Amin. Tetapi tidak. Kemarin yang mati itu yang banyak uang, semua mati. Bahkan yang tidak siap-siap di bawah juga mati. Jadi kita mau mengalami hidup yang kuat dan diselamatkan, kita harus lari, datang kepada Tuhan. Di situ bilang datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Di Korintus bilang kekuatan Tuhan itu berlimpah-limpah, kekuatannya berlimpah-limpah.
kekuatan yang begitu luar biasa. Jemaat Tuhan, mungkin kalau kurang paham lagi tentang kekuatan Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa beberapa hari ini kalau Jayapura mengalami cuaca panas, banyak orang mengeluh terlalu panas. Saya pun di jalan saya rasa terlalu panas. Semua rasa panas ya. Jemur pakaian itu kering cepat sekali. Ya. Kalau panas tuh, ini bukan panas buatan, ini panas langsung. Ya. Pertanyaannya, siapa pencipta matahari itu? Pencipta matahari itu adalah Tuhan Allah kita yang membentuk alam semesta ini. Berarti daya Tuhan kita, kuasa Tuhan kita, kekuatan Tuhan kita yang menciptakan matahari lebih dari matahari. Matahari saja sudah panas, api masih kurang lagi, matahari itu lebih lagi. Makanya tinggal di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Lari kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Segala perkara, semua hal, semua masalah, semua persoalan dapat saya tanggung di dalam Yesus, karena Dia memberi kekuatan kepada saya. Amin. Jemaat bisa bilang, saya mampu menanggung segala perkara, segala masalah, segala persoalan, sebab kekuatan itu Tuhan berikan kepada saya. Amin. Haleluya. Jadi memang kita memerlukan kekuatan dari Kristus, bukan hanya untuk soal-soal rohani, tetapi juga untuk hal-hal kewajiban moralitas di atas dunia ini. Kita membutuhkan itu. Sehingga apabila di gereja kita putih, di luar juga kita putih. Artinya di gereja kita anak Tuhan, di luar juga kita anak Tuhan. Itu kekuatan yang sungguh luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa menanggung segala perkara karena Tuhan ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita dan Dia memberi kekuatan itu. Saya kasih contoh satu tadi, kekuatannya itu lebih dari kekuatan matahari, karena Dia yang membuat matahari. Bahkan hari-hari lintasan waktu pun Dia lebih dari matahari, sebab Dia yang menjadikan. Puji nama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini ada hal-hal kekhawatiran, hal-hal kekurangan, hal-hal yang membuat kita bimbang dan hilang pengharapan, tapi saya ingin beritahu bahwa larilah, datanglah kepada Tuhan. Ayat pokok kita berkata di sana bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Pemazmur katakan bahwa sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak-anak cucu dari orang-orang benar itu duduk di pinggir-pinggir jalan dan meminta-minta roti. Tapi ketika mereka sedang tidur, aku, Tuhan, memberkati mereka. Firman Tuhan ini tinggal diimani saja. Tidak perlu bayar, nikmati, imani saja. Kalau hari-hari ini ada orang bilang kamu mau terima berkat, bertapa di Gunung Siklop 1 minggu, itu di luar Alkitab. Alkitab tidak bilang seperti itu. Ya kalau doa puasa yang ada, banyak cara doa-doa di sana. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, larilah dan datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam perjanjian lama itu, Tuhan menjadi kekuatan yang sangat hebat bagi para nabi, bagi para jemaat-jemaat Tuhan. Kita bisa lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Coba lihat Ulangan pasal 20. Kitab Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-4. Saya akan baca bagi kita. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata begini. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Jadi Tuhan berperang bagi kita untuk memberikan kemenangan bagi kita.
Jadi kemenangan kita itu adalah kemenangan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kita. Saya akan baca juga di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Itu juga firman Tuhan katakan begitu di bagian pertama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi mari datang kepada Tuhan. Kalau sekarang masa-masa ini sungguh sukar, jangan kita salah menentukan tujuan kita, arah lari kita, arah fokus kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang kita harus lari datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Makanya nama gereja kita ini GPDP Al-Usai. Al-Usai itu artinya Tuhan adalah kekuatanku. God is my strength. Bukan kekuatan seperti arus listrik atau kekuatan seperti daya gravitasi bumi, tapi benar-benar kekuatan yang dari sorga, kekuatan dari Sang Pencipta, kekuatan yang tidak berubah, kekuatan dari Allah yang tidak diciptakan tapi Allah yang menciptakan. Kekuatan kita datang daripadanya. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Jangan salah menentukan tujuan. Arahkan tujuan kepada Tuhan. Bagian yang kedua, kalau sekarang di masa-masa yang sukar ini kita mau maju dan menjadi pemenang, menjadi kuat dan menang, apa yang harus kita lakukan? Kita lari kepada Tuhan karena Dia adalah kekuatan. Yang kedua di sini bilang, mengapa kita lari kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada kecukupan bagi orang-orang kudus. Di dalam Tuhan itu ada kecukupan. Bapak Ibu, kalau belajar Alkitab itu kecukupan, cuma satu kata kecukupan. Kecukupan itu punya arti yang sangat dalam di dalam teologi Kristen. Kecukupan itu arti sebenarnya berbicara tentang Alkitab yang kita pegang di tangan kita. Jadi kecukupan itu pertama bilang tentang Alkitab. Alkitab itu sudah cukup. Perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah cukup bagi kita. Firman-Nya sudah cukup bagi kita. Tidak perlu tambahan-tambahan lain lagi. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar kita. Dia sudah cukup bagi kita. Amin. Dia sudah cukup bagi kita. Jadi sebenarnya kita punya Alkitab ini, dia punya nama itu sudah cukup bagi kita. Puji Tuhan. Jadi ketika kita lari kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada kecukupan bagi orang-orang kudus. Kita lihat Matius pasal 14 ayat 27. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Ini waktu gelombang atau amuknya Danau Galilea ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi waktu mereka takut di amukan gelombang di Danau Galilea itu, Yesus meneduhkan angin dan gelombang itu dan berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, artinya aku ini Yesus, pencipta alam semesta ini, aku yang menjadikan Danau Galilea ini. Percayalah kepadaku, jangan takut. Amin. Jadi itu di dalam Tuhan itu sudah ada kecukupan bagi kita. Seperti contoh ini,
Kalau Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita, itu sudah cukup. Yesus ada dengan murid-murid, itu sudah cukup. Waktu gelombang di Danau Galilea itu mulai menimpa mereka, Yesus minta angin dan gelombang berhenti. Itu sudah cukup. Apa yang dibutuhkan murid-murid hari itu? Danau yang tenang. Yesus hadir, sudah cukup. Semua berhenti. Amin. Haleluya. Jadi, mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan itu ada kecukupan bagi orang-orang kudus. Waktu pesta di Kana, anggur habis, tapi pengunjung pesta masih terus berdatangan. Yesus mengubah air yang biasa disuruh timba dari sumur, diisi ke tempayan-tempayan itu sampai penuh. Air itu diubahkan dengan kuasa mujizatnya menjadi anggur berkualitas nomor 1. Orang-orang yang minum anggur di pesta itu, mereka memuji Tuan pesta. Mereka bilang, kau hebat, Tuan pesta kamu hebat. Kenapa? Karena adat istiadat Yahudi, orang yang datang pertama itu yang minum anggur kualitas nomor 1. Orang-orang yang datang belakangan alias tajam taksir jam makan itu dapat kualitas bawah. Tapi ini yang Yesus ubah ini, orang minum yang kualitas nomor 1 dari awal pesta sampai habis pesta. Kalau Yesus hadir, sudah cukup. Amin. Apakah kita mau berkata kalau Yesus hadir di dalam pribadiku, rumah tanggaku, pekerjaanku, maka aku pun akan berkata sudah cukup. Amin. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Sudah cukup. Kalau Yesus hadir sudah cukup. Yesus hadir di Betania. Lazarus yang sakit itu, saudara perempuannya Maria dan Marta kirim berita ke Nazaret. Yesus, orang yang engkau kasihi, Lazarus saudara kami, sedang sakit keras. Kurir datang bawa berita. Yesus bilang, beritahu Maria dan Marta, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi penyakit itu akan membawa kemuliaan. Dia orang pulang beritahu. Yesus bilang dia tidak datang dulu. Penyakit Lazarus ini akan tidak membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan. Setelah mereka pulang, Lazarus mati. Maria dan Marta begitu kecewa, mereka menangis karena Lazarus satu-satunya seorang laki-laki di rumah mereka merupakan tulang punggung dari kehidupan mereka. Mereka menangis, mereka merasa kesal dengan pernyataan Yesus. Alkitab bilang Yesus sengaja 4 hari tidak datang ke Betania sampai Lazarus mati dikuburkan. Sesudah 4 hari barulah Yesus datang ke Betania. Bapak Ibu pikir kenapa Yesus mengundurkan kedatangannya? Alkitab bilang Yesus sengaja, Yesus sengaja mengulur waktu 4 hari baru datang. Karena pernah Yesus datang di Betania, orang-orang di Betania itu mereka melempari Yesus dengan batu. Mereka mengusir Yesus. Mereka berkata bahwa dia adalah nabi palsu. Mereka mengusir dia. Jadi maksud penundaannya, sebab kalau dia datang hari itu atas berita yang disampaikan kepada kurir, mungkin dia ke kamar, dia cuma tumpang tangan sama Lazarus bangkit, cuma disaksikan oleh Maria dan Marta. Sekarang peristiwa ini masalah sudah terlalu besar. Yesus bilang ini penyakit tidak bawa kematian, membawa kemuliaan. Orang di Betania semua sudah tahu. Tapi Lazarus mati, dikuburkan. Yesus tidak muncul-muncul. Situasi bertambah panas. Hari keempat baru Yesus datang dengan rombongan murid-murid. Mereka tiba di gerbang kampung Betania itu. Semua orang melihat ini datang untuk apa? Nasi sudah jadi bubur. Datang untuk apa? Orang yang sakit sudah mati, sudah membusuk 4 hari. Maria dan Marta menjemput Yesus. Apa kata mereka? Kenapa baru datang sekarang? Kalau waktu itu datang mendoakan Lazarus dan Lazarus sehat, dia tidak mati. Sudah terlambat.
Saya ingin beritahu sama jemaat Tuhan bahwa mujizat Tuhan kita itu ajaib. Iya. Di injury time saja, waktu-waktu terakhir saya mujizat bisa terjadi. Di waktu-waktu yang tidak mungkin, tidak pasti pun bisa terjadi. Mereka bilang Yesus sudah terlambat. Yesus bilang apa? Di mana kamu kuburkan dia? Mereka tunjuk kuburnya. Itu satu Betania ikut. Ya, yang tadi marah Yesus, melempar Yesus, mereka semua ikut cek kubur. Orang ini kayak hebat saja, mau bikin apa ini? Ya. Ini kalau sebentar tidak terjadi apa-apa, kita usir dari Betania. Tapi waktu Yesus berdiri di depan kubur Lazarus yang telah membusuk 4 hari, Yesus bilang, Lazarus keluar. Lazarus keluar, dia dibangkitkan, Betania gempar. Amin. Haleluya. Kalau Yesus hadir sudah cukup. Mungkin Anda merasa pertolongannya terlambat, tapi dia sedang mengulurnya untuk memberitahukan kepadamu bahwa kalau saya datang sudah cukup. Sesuatu akan terjadi. Amin. Haleluya. Dia luar biasa. Dia Tuhan kita yang ajaib. Bahkan ketika Yesus tersalib di kayu salib itu, dari 7 perkataan Yesus di kayu salib itu, selain Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata terakhir dari 7 perkataan Yesus di salib itu, Yesus bilang sudah selesai. Artinya bahwa semua yang Yesus buat itu sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa dunia. Semua sudah cukup untuk membebaskan kita dari kuasa setan masuk kepada hadiratnya yang mulia. Lewat darahnya yang tercurah itu sudah cukup untuk membuka pintu surga, untuk menerima kasih karunia dan kita masuk ke dalamnya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kematian Yesus sudah cukup untuk membayar hutang-hutang dosa kita. Dan kita akan memberitahukan kepada iblis, engkau tidak punya kuasa lagi, sebab aku sudah menang bersama-sama dengan Kristus. Saya pernah beritahu jemaat Tuhan ilustrasi atau cerita dari Bapak Reformator gereja kita. Bapak Reformator Protestan itu namanya Martin Luther, yang menempel 99 dalil di kampus Wittenberg. Satu waktu Martin Luther sedang berdoa di siang hari, datanglah iblis. Iblis bilang, amin sudah, doa terlalu panjang. Ya. Martin Luther lihat siapa, ternyata itu iblis. Iblis bilang tidak usah berdoa terlalu banyak, kamu kayak orang suci saja. Dia tunjuk daftar. Martin Luther lihat daftar ini, dosa-dosamu ini sekian ratus. Martin Luther tersenyum saja, terima kasih. Ya. Iblis bilang, Martin Luther baca, ini dosa-dosamu, baca, supaya berhenti berdoa lagi, berhenti ikut Yesus. Martin Luther bilang, kamu saja yang baca. Iblis baca sekian ratus dosa-dosa Martin Luther sampai selesai. Selesai, apa kata Bapak gereja kita? Martin Luther bilang, ada satu yang belum kamu baca. Iblis, saya sudah baca semua. Ada satu yang belum kamu baca. Saya sudah baca semua. Saya sudah teliti, saya sudah baca semua. Martin Luther bilang, tidak, ada satu yang kamu belum baca. Iblis tanya, apa itu yang belum saya baca? Martin Luther bilang, dari sekian ratus dosa-dosaku yang kamu baca, ada satu yang belum kamu baca, bahwa dosa-dosaku telah diampuni Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Makanya kita bilang, walaupun dosamu semerah kerbisi, akan diputihkan seputih salju. Walaupun dosamu seperti apa, akan diputihkan seputih bulu domba. Haleluya. Kalau Yesus ada sudah cukup. Dia adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Puji nama Tuhan. Jadi cukup bagi kita. Satu ayat terakhir untuk bagian kedua. Coba lihat sama-sama 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-9. Ini cerita tentang Paulus, bahwa kehadiran Yesus itu sudah cukup. Ini Paulus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lihat. Saya baca
2 Korintus pasal 12 itu ayat 9, tapi mungkin saya mundur sedikit. Mulai ayat yang ke-5, atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, ini Paulus berkata, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat ini menceritakan tentang, mengisahkan tentang Paulus yang sakit. Rasul Paulus itu sakit. Dan sakitan itu dia merasa seperti duri di dalam dagingnya. Dan dia sudah berdoa. Tuhan bilang itu iblis yang sedang putar-putar kau di situ. Paulus bilang, Tuhan kalau boleh cabut 3 kali, cabut duri ini dari dalam dagingku. Seringkali dalam kelemahan-kelemahan kita pun seperti itu. Tapi apa jawab Tuhan itu ayat 9. Tuhan bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Jadi kasih karunia itu sudah cukup bagi kita. Tuhan bilang, Paulus, saya tidak usah cabut duri itu, tapi kasih karuniaku cukup bagimu. Justru di dalam kelemahan itu, di dalam sakitanmu itu, keterpurukanmu itu, kuasaku akan menjadi sempurna. Amin. Ya, jadi kalau Tuhan hadir cukup. Ada seorang pendeta senior bicara dengan saya, anak pendeta, Bapak ini pendeta besar, Bapak berdoa orang di mana-mana itu sembuh, tapi Bapak punya sakit ini, Bapak berdoa sendiri belum bisa sembuh sampai sekarang ini. Ini Tuhan ini bagaimana ini? Tuhan mungkin tidak adil. Saya bilang, Bapak baca ini, ayat ini. Seperti Paulus juga bisa bilang Tuhan tidak adil. Saya berdoa orang sembuh, kok duri ini tidak bisa dicabut. Saya cabut duri-duri di luar sana, kok duri ini saya tidak bisa cabut. Tuhan bilang, kau tinggal dengan duri itu supaya tetap mengandalkan saya. Karena Bapak pendeta, kalau masih ada duri, tapi Tuhan jawab, justru di dalam sakitan itu kuasaku makin sempurna. Saya pikir, oh Tuhan, kalau begitu, kalau saya sakit dan saya belum sembuh-sembuh, saya harus bersyukur saja ya. Iya begitu. Terima kasih Tuhan. Saya butuh kesembuhan, tapi Tuhan ada maksud yang lain lagi. Amin, jemaat Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di dalam kelemahan, kesakitan kita itu, ketika kuasa Tuhan menjadi sempurna, kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, bagian yang terakhir dari khotbah saya, apa yang harus kita lakukan? Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Bagian ketiga bilang, karena di dalam Tuhan itu ada keamanan. Di dalam Tuhan itu ada keamanan bagi orang-orang kudus. Di dalam Tuhan itu ada keamanan bagi orang-orang kudus, bagi keamanan kita semua. Puji Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana orang berlari dan mereka menjadi selamat. Nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, karena di dalam Tuhan itu ada keamanan. Bapak Ibu mau aman? Lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan.
dari perang saja, bukan aman dari huru hara, bukan cuma aman dari perampok atau aman dari apapun, tetapi yang lebih utama itu pengamanan bagi kita dari semua panah-panah si jahat atau tipu muslihat iblis, serangan intimidasi kuasa-kuasa jahat. Keamanan itu penting bagi kita. Lihat Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Tuhan bisa menghancurkan iblis dan memberikan pengamanan kepada kita. Kalau di Jayapura, di Danau Sentani ini, rumah-rumah ini lagi tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidur saja sampai pagi, bangun sehat, kecuali ada orang jahat masuk. Tapi jangan pergi ke daerah Serui, ke Waropen, pergi ke Bintuni, pergi ke Wasior, itu jendela-jendela, pintu itu harus memang safety betul, harus pengamanannya betul-betul aman. Iya, karena kalau malam mulai tiba itu ada bagian angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Saya pimpin raker klasis GPDP Yapen Utara Timur lewat Biak di Rosbori. Pak Gembala itu rumahnya 2 lantai. Saya tidur di lantai 2. Dia bilang, pendeta buka kamar saja. Depan kamar saya itu berapa langkah terus jalan turun ke bawah, toiletnya di bawah. Pak Gembala ini kasihan, dia ketua klasis, dia malam itu tidur di depan pintu kamar, pas di depan tangga naik itu senter menyala ke bawah begini. Saya lihat dia, saya kasihan dia, saya bilang, hamba tidur baik-baik, sudah jam tidur begini. Saya mau permisi turun ke toilet. Hamba dia, ayo, dia ikut antar saya. Dia senter pintu, tunggu saya. Senter kembali dah. Besok pagi, saya bilang dia, hamba kenapa? Bapak pendeta, Bapak tidur senter ke bawah, saya ke Bapak tidur tinggal di kota. Jadi saya mau kasih tahu Bapak, daerah ini angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Apalagi Bapak datang sebarkan nama Yesus di sini. Suami-suami sedang tersinggung semua di sini. Oh, terima kasih Bapak. Saya baru tahu Bapak punya maksud. Ya, saya tahu Tuhan juga jaga saya, tapi Tuhan juga perintahkan Bapak jaga saya. Dia jaga saya juga. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kenapa kita berlari kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan itu ada keamanan bagi kita, bagi orang-orang kudus. Ayat firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Jangan pernah takut ya. Karena ada pendeta yang diracun, makanannya dikasih racun. Ya, ini di Kalimantan. Itu Dayak, itu orang punya ilmu tinggi. Kasih racun. Pendeta diundang, makanannya sudah dikasih racun. Dia makan, pulang. Yang kasih racun tunggu-tunggu ini kerja obat ini cuma racun ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dia suruh orang coba cek ke sana. Ada orang menangis kan? Apa? Tidak ada. Malam lagi, tidak ada. Dia sendiri bertamu. Dia ketuk pintu Pak Pendeta. Oh, shalom, haleluya, Bapak masuk. Ya lihat orang ini. Akhirnya dia percaya Yesus. Amin. Makanya kalau makan itu berdoa. Walaupun sudah pertombak juga ya berdoa lah. Orang makan habis tadi berdoa. Aduh, lapar saya lupa. Yo, racun masuk baru lupa. Jadi ingat, pisang goreng 1 saja berdoa. Jadi kalau makan di mana-mana itu berdoa. Apalagi sekarang ini corona ini. Kita tidak tahu yang kerja makanan di belakang itu sehat kan, tidak kan?
Jadi kalau terpaksa baru makan di luar, kalau tidak terpaksa ya di rumah. Mau mama siap masuk terus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, jadi keamanan orang-orang kudus itu cuma ada di dalam Tuhan. Keamanan kita itu cuma Tuhan cuma ada di dalam Allah, di dalam Yesus. Dia adalah menara yang kuat bagi orang-orang yang tahu bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang-orang benar ini, kita jemaat-jemaat Tuhan ini dengan iman dan doa serta dengan ibadah kepada Tuhan, kita memuji Dia. Itulah bagian-bagian yang luar biasa untuk Dia berpihak atas kita. Jadi jangan pergi ke tempat lain. Nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Jadi setelah memastikan kepentingan kita di dalam nama Tuhan yang berkuasa, kita akan sangat merasa ada penghiburan dan keuntungan yang luar biasa. Amin. Tuhan akan menolong kita. Di dalam Tuhan itu ada keamanan. Dia penyertaannya sempurna, ya, Allah Immanuel itu yang selalu menyertai kita. Bukan di gereja saja, di rumah, di tempat kerja, lagi kita tidur, kita bangun, kita duduk, Dia menyertai kita. Penyertaannya itu sempurna. Ya. Kalau Anda sudah jadi anak Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Keamanan itu ada. Tidak perlu diperbaharui lagi. Kalau STNK 1 tahun diperbaharui. Keamanan Tuhan tidak. Kalau masih jadi anak Tuhan terus, disertai terus. Ya. Kita tidak lihat dengan mata jasmani ini. Tapi saya ingin beritahu kepada seluruh jemaat, kalau Tuhan berpihak kepada kita, iblis paling tahu itu. Ini anak-anak Tuhan. Tidak mungkin saya ganggu karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi keamanan itu Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Tuhan ada keamanan. Jadi marilah kita menanggalkan apa itu diri kita sendiri. Ya, artinya kekuatan diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, dan kita bergantung kepada Tuhan. Kita mengundurkan diri dari dunia. Dunia aku selamat tinggal sudah. Ada tinggal di dunia, tapi artinya sikap, karakter, dan sifat kita tidak seperti dunia. Selamat tinggal dunia. Oh. Bapak Ibu, saya bicara kata ini itu saya ingat adik saya itu yang almarhum Bapak Ariel. Dia sakit sampai tidak bisa ke kantor. Satu waktu saya jemput dengan istri, anak-anak, jemput dia. Saya duduk di muka. Saya bilang, Bapak dia duduk di muka. Dia duduk. Sekarang kita putar-putar. Lari ke Sentani, balik, naik angkasa. Saya bilang, ini angkasa. Otaknya sudah kurang berfungsi. Dia mau ya angkasa ya. Padahal dia juga biasa lewat. Ini kantor gubernur. Oh ya, kantor gubernur ya. Kota. Masuk makan. Kita ada langganan mie ayam. Mie ayam Pasar Baru, itu orang Cina punya, Jayapura paling enak. Tapi sekarang sudah tutup tanpa jejak. Cari-cari tidak ketemu. Di depan Hotel Matoa. Mie Pasar Baru. Bawa ke sana makan mie Pasar Baru. Cuma makan sedikit, saya kasih tinggal. Setelah makan, kita semua kasih habis. Saya bilang jangan ada yang sambung, ini orang sakit, buang langsung. Jalan tunjuk-tunjuk, ini senang sekali. Putar sekarang entrop. Mau balik ke Abipura, lewat depan kantor perhubungan Kota Jayapura itu di dekat terminal baru sekarang ada ruko. Teman-temannya banyak di depan. Saya bilang, kasih turun kaca, itu teman-teman ada berdiri. Dia kasih turun kaca itu apa yang dia bilang? Selamat tinggal dunia. Saya sudah mau pulang ke surga. Saya lihat dia lama begini. Dia bicara begitu. Dia bilang, sudah, saya sudah lihat, nanti ke sana. Selamat tinggal kantor, selamat tinggal teman-teman, selamat tinggal dunia. Sudah cukup. Saya sudah tidak bisa tahan lagi sekarang sakit. Ya kita berdoa. Akhirnya juga pergi. Puji nama Tuhan. Tapi ini tentang keamanan di dalam Tuhan.
Kalau kita mau terus aman di dalam Tuhan, kita menanggalkan kekuatan diri kita, dan kita berkata kepada dunia, saya mengundurkan diri dari dunia. Artinya saya bukan bilang jemaat tidak kerja lagi, tidak beraktivitas lagi. Mengundurkan diri dari dunia artinya tidak melakukan hal-hal kebiasaan, bahkan apa yang sedang ngetren dilakukan oleh dunia, tapi cuma melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan setelah meninggalkan diri kita sendiri, mengundurkan diri dari dunia, dan kita hanya hidup berdiam di dalam Allah, hidup berdiam di dalam Tuhan, hidup berdiam di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan demikian kita aman sepanjang waktu. Kita aman. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, yang melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat bahwa kekuatan kita itu cuma ada di dalam Tuhan. Tidak ada